Cina dituding menekan Indonesia, kapal survei masuk ke Laut Natuna. Akhir-akhir ini Cina diketahui terus melakukan aktivitas di laut sekitar perairan Natuna. Cina dituduh terus menekan Indonesia dengan mengirimkan kapal-kapal survei ke Laut Natuna. Itu merupakan upaya Beijing untuk meningkatkan minat maritimnya di Indo-Pasifik. Hal itu terlihat pemerintah Indonesia yang bersikap lunak terhadap aktivitas kapal-kapal Cina tersebut. Pandangan ini hampir sama dengan negara Filipina. Kedua negara itu dianggap pengamat masih bersifat tidak mencurigai aktivitas survei negara Cina. Sangat berbeda dengan negara Malaysia yang masih bersikap tegas dan tidak berkompromi wilayah sekitarnya dimasuki, walau alasan survei yang berulang kali dilakukan kapal Cina. Laporan Radio Free Asia mengatakan, selain Indonesia, Malaysia juga mengalami nasib serupa di mana kapal-kapal Cina beroperasi di dekat zona ekonomi eksklusif Kuala Lumpur. Laporan itu mengatakan Jakarta telah meremehkan kehadiran kapal-kapal Cina, bahkan setelah para ahli menunjukkan bahwa pola seperti grid yang diciptakannya adalah tipikal dari survei dasar laut maritim. Posisi kapal-kapal yang membentuk pola yang sangat rapi seperti membentuk kotak-kotak persegi dari titik kapal yang bersamaan dengan menjaga jarak antar kapal yang konstan sehingga berbentuk sangat rapi. Kapal survei Haiyang DZ-10 milik Cina dilaporkan telah beroperasi di Laut Natuna Utara, wilayah utara Indonesia sejak akhir Agustus. Kapal tersebut dilaporkan masih berada di dekat blok tuna, ladang minyak dan gas penting di daerah tersebut. Meskipun butuh istirahat untuk memasok kembali pada akhir September, itu kembali pada bulan Oktober. Itu terjadi karena Malaysia tidak seperti Filipina dan Indonesia mengambil sikap tegas terhadap kehadiran kapal survei Cina lainnya di dalam ZEE-nya. Kuala Lumpur memanggil utusan Cina untuk mengajukan protesnya 2 minggu lalu terkait kehadiran kapal berbobot 4.600 ton Dayang Hao. Data pelacakan kapal pada hari Senin menunjukkan kapal seberat 4.600 ton itu sekarang sedang dalam perjalanan ke utara, lebih dari 200 mil laut di sebelah barat Filipina. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Lut Binsar Panjaitan menolak isu tersebut dengan mengatakan Indonesia menghormati kebebasan navigasi di Laut Natuna. Huang Litu, seorang analis senior di Institut Kebijakan Strategi Australia, mengatakan kepada Radio Free Asia, Indonesia sangat hati-hati, selektif tentang bagaimana dan kapan bereaksi dan menanggapi ketegasan Cina yang bahkan saya sebut provokasi di Laut Natuna. Huang menambahkan, meski Indonesia yakin bisa berurusan dengan Cina melalui dialog, itu butuh waktu. Cina telah memodernisasi kemampuan militernya, merebut kembali pulau di Laut Cina Selatan dan menumbuhkan ambisi. Saya tidak berpikir kita memiliki waktu seperti yang diperkirakan banyak orang di Jakarta, kata Huang. Pada bulan Maret, sebuah laporan mengatakan bahwa Cina sedang mengumpulkan data tentang lingkungan bawah laut di Samudra Hindia dan 2 kapal survei pemerintah akan digunakan untuk hal yang sama. Kegiatan survei ini diklaim bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi kapal selam Cina di wilayah. Seperti diberitakan sebelumnya, Badan Keamanan Laut atau Bakamla dulu pernah mengusir karena mencurigai kapal survei Cina. Xiangyang Hu 03 sempat mengoperasikan peralatan sensor bawah air sebelum petugas berhasil mengintersepsi perairan Selat Sunda. Di awal tahun ini, kecurigaan Bakamla berawal dari turunnya kecepatan ideal kapal dari 10 sampai 11 knot menjadi 6 hingga 8 knot. Terlebih, Xiangyang Hong 03 juga diketahui 3 kali mematikan automatic identification system. TNI AL beber kronologi tembaki kapal Cina di Natuna. TNI Angkatan Laut menyatakan tidak segan menindak kapal-kapal asing yang melanggar perairan Indonesia, termasuk kapal Cina bernomor lambung 19038 yang terlibat insiden dengan TNI AL di zona ekonomi eksklusif perairan Natuna, Kepulauan Riau yang berlokasi di Laut Cina Selatan. Apapun bendera kapalnya,
saat mereka melakukan pelanggaran di yurisdiksi Indonesia. TNI Angkatan Laut tidak akan segan untuk bertindak tegas, kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Kolonel Laut Edi Sucipto dalam keterangan tertulisnya. TNI AL membenarkan melepas tembakan ke kapal Cina tersebut, sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying, secara terpisah menyebut kapal perang Indonesia merusak salah satu kapal Cina dan menahan satu kapal mereka lainnya yang terdiri dari 7 orang awak. Edi mengatakan penangkapan terhadap kapal Cina itu terjadi Jumat pekan lalu, 17 Juni. Saat itu kapal perang Imam Bonjol 383 yang sedang berpatroli di Natuna menerima laporan intai udara maritim yang berbunyi ada 12 kapal ikan asing yang melakukan aksi pencurian ikan di Natuna. KRI Imam Bonjol yang berada di bawah komando Armada RI Kawasan Barat bergerak mendekati ke-12 kapal tersebut, namun saat didekati kapal itu kabur. KRI Imam Bonjol pun mengejarnya dan memberikan peringatan melalui tembakan, namun diabaikan. Akhirnya, setelah beberapa kali tembakan peringatan dan salah satunya mengarah ke haluan kapal, satu dari 12 kapal ikan asing itu dapat dihentikan. Satu kapal berbendera Cina yang berhasil ditangkap kemudian diperiksa. Indonesia menurunkan tim Visit Boat Search and Seizure. Hasil pengecekan menunjukkan kapal tersebut diawaki 6 pria dan 1 wanita yang diduga berkewarganegaraan Cina. Edi mengatakan TNI AL terus menggelar patroli untuk menjaga keamanan perairan Indonesia sebagaimana komitmen mereka menegakkan hukum di laut. Cina melayangkan protes resmi atas insiden tersebut dan meminta Indonesia tidak mengambil tindakan yang dapat memperumit situasi. Negeri tirai bambu menganggap insiden terjadi di wilayah perairan yang memiliki klaim tumpang tindih. Sementara Indonesia keberatan dengan dimasukkannya sebagian perairan Natuna dalam 9 garis putus-putus yang diklaim Cina. 9 dash line ialah garis demarkasi atau garis batas pemisah yang digunakan Cina untuk mengklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan yang menjadi sengketa sejumlah negara di Asia. Insiden antara Indonesia dan Cina di Natuna bukan sekali ini terjadi. Sebelumnya, KRI Oswald Siam 354 juga menangkap kapal nelayan Cina yang mencuri ikan di perairan itu. Padahal April lalu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan yang melawat ke Cina menyatakan Indonesia dan Cina sepakat mengakhiri ketegangan terkait masalah perikanan di Laut Cina Selatan.